Maaf ya, benar-benar minta maaf. Punya mata tidak sih? Mohon maaf. Mohon maaf ya. Permisi, tumpang tanya. Aduh, tidak bisa. Gawat ini, benar-benar gawat. Kenapa jalannya malah macet begini? Hari ini, hari pertama Xiao Xiao sekolah. Aku sudah terlambat 1 jam. Anak itu pasti akan sangat marah. Sepertinya itu pasti guru Xiao Xiao. Karena dia sudah menunggu begitu lama. Aku harus benar-benar berterima kasih kepadanya. Xiao Xiao, jangan khawatir. Sebelum papamu datang, ibu guru akan menemanimu di sini. Suyan, kamu ini si bodoh besar, kenapa bisa datang terlambat? Suyan, Sudah, jangan marah lagi. Ibu guru, saya sungguh minta maaf tadi di jalan macet sekali, jadi sudah menyita banyak waktu Anda. Coba Anda lihat. Suyan, kamu. Kenapa kamu meminta putus denganku? Tidak ada alasan khusus kenapa. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku mencintai orang lain. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya pada diriku sendiri. Bukankah kamu pernah bilang kalau kita akan menikah? Kan sudah, kubilang aku tidak suka lagi. Aku sudah tidak mencintaimu. Buat apa menikahimu? Ning Wanyu, jangan sampai kamu tidak tahu diri ya. Setelah ini kita jangan pernah bertemu lagi. Pergilah. Pergi sana. Baiklah, Ayah, kenapa ayah terus-menerus menatap guru Xiaoyu? Ya Tuhan, guru TK anakku, ternyata adalah mantanku. Ya, guru Xiaoyu memang sangat cantik. Tapi, baru pertama kali melihatnya saja, ayah terus-terusan menatapnya. Itu tidak sopan loh. Shu Xiao Xiao, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menatapnya kok. Lao Su, sudah datang terlambat, malah berani memarahiku. Ayah janji tidak akan pernah terlambat. Iya, yang mulia aku salah. Aku mengaku salah, bagaimana? kami putus 6 tahun yang lalu. Tapi anaknya sudah berusia 5 tahun. Ternyata, saat itu dia benar-benar menyukai orang lain. Kamu berani menginjakku? Kamu. Aku akan membuat perhitungan dengarmu. Kau percaya? Ayah Xiao Xiao, jika biasanya Anda sibuk bekerja, Anda bisa meminta istri Anda yang menjemputnya. Jangan bersikap tidak bertanggung jawab seperti ini. Aku. Guru Xiaoyu, ayahku itu masih lajang loh. Hanya kamu saja yang banyak bicara kan? Mungkinkah dia sudah cerai? Tuan Su, anak sedang berada di masa membutuhkan pendampingan. Aku harap kamu bisa menjaga keluarga dan hubungan dengan rasa tanggung jawab. Jangan seperti dulu lagi. Tunggu dulu. Apa yang membuatku tidak bertanggung jawab? 6 tahun yang lalu, apakah kamu sudah bertanggung jawab? 6 tahun lalu aku. Ayah, apa ayah dulu adalah seorang pria sampah? Pria sampah apa maksudmu? Ning Wanyu, apa yang kamu bicarakan di depan anak-anak? Benar, dulu akulah yang mencampakkanmu. Lalu kenapa? Kamu begitu pendendam ternyata. Dasar mulut ini, apa yang aku bicarakan? Guru Ning, terima kasih atas kerja keras Anda hari ini. Kami pergi dulu. Kami pamit dulu.
ini adalah kado ulang tahun yang aku berikan padanya dulu. Bukankah ini sudah rusak? Ayah, apa guru Xiaoyu itu mantan pacar ayah? Urusan orang dewasa. Anak kecil tidak boleh ikut campur. Xiao Xiao sudah tertidur. Hei, Lao Su, malam ini ada acara pesta bisnis grup. Kamu ini sebagai CEO, apa benar-benar tidak mau hadir sebentar saja? Bodoh, perutmu sedang tidak sehat. Kurangi minum alkohol. tidak akan pergi. Besok, saya harus mengantar Xiao Xiao ke sekolah. Tahu tidak hari ini aku bertemu dengan siapa? Siapa? Ning Wanyu. Hebat sekali kamu. Bicara apa barusan? Dia itu mantan kekasihku. Kenapa kamu harus seheboh itu? Mana mungkin aku tidak heboh? Dia itu cinta pertamamu. Bagaimana kalian bisa bertemu? Dia adalah ibu guru. Taman kanak-kanak Xiao Xiao. Ini namanya takdir agar kalian kembali bersama. Selama bertahun-tahun ini, bukankah kamu selalu tidak bisa melupakannya? Aku tidak. Masih? Masih bilang tidak? Kalian berdua sudah tinggal di rumah kontrakan ini selama 6 tahun. Setelah putus, kamu membohonginya dengan bilang sudah pindah, tapi nyatanya kamu sama sekali belum pindah. Kamu itu seorang CEO besar, tapi tinggal di rumah kontrakan ini sekian lama, bahkan tata letak barang di rumah ini, satupun tidak ada yang kamu ubah. Kamu masih mau mengelak lagi. Jadi, ini yang kamu sebut pesta makanan laut? Hei, pesta makanan laut yang enak, mana mungkin cuma ada mie instan saja? Tentu saja masih ada. Ikan teri kering. Nanti kalau aku sudah punya uang, kita akan pindah ke rumah yang lebih besar dan tidak akan tinggal di sini lagi. Kita ganti dengan sebuah villa besar yang setiap paginya penuh dengan sinar matahari. Tapi, di rumah ini ada begitu banyak kenangan kita. Coba jelaskan, kenapa kamu masih tinggal di rumah kontrakan ini, ha? Hanya sudah terbiasa saja. Lalu tolong jelaskan lagi, kenapa kamu selalu memakai gelang pemberiannya? Ini bukan gelang pemberian dia. Halo, dengan siapa ini? Suyan, ini, aku. Bagaimana bisa dia tahu nomor teleponku? Dia kan ibu guru dari Xiao Xiao. Wajar saja kalau dia tahu nomor teleponmu kan? Mengenai kejadian tadi siang, aku minta maaf ya. Tidak apa-apa. Aku meneleponmu hanya ingin bilang, gelangmu tertinggal di taman kanak-kanak. Tentang gelang itu. Tidak usah dijelaskan. Besok datanglah ke taman kanak-kanak untuk menemuiku dan mengambilnya. Ambil sendiri langsung ke sini. Sudah 6 tahun, ternyata dia masih ingat. Hei, apa yang harus aku lakukan sekarang? Siapa yang memulai? Dia yang harus mengakhiri. Sobat, aku tidak bisa membantumu. Jangan, Oh ya, setelah menemui kekasihmu besok, ingatlah untuk datang makan. Sobatmu ini akan segera menikah. tunggu. Kamu bahkan belum bilang menjalin hubungan dengan siapa. Lalu tiba-tiba mau menikah. Kamu akan tahu setelah melihatnya besok. Aku pulang duluan ya. Bukan, ini. Ayo kita menikah. Apa Nyonya Ning Wanyu, apakah kamu bersedia menikah denganku? aku bersedia? Gagal sudah. Duh, aku tidak peduli. Kamu harus melamarku lagi. Baik, baik, baik.
Ambilkan satu lagi. Walaupun cincin ini bukan sepenuhnya berlian, tapi aku akan berusaha keras untuk memberimu yang lebih baik. Xiao Suzi, Ya, Yang Mulia, kapan kita akan menikah dan mendaftarkan pernikahan? tentang pernikahan. Bagaimanapun itu adalah urusan dua keluarga. Tunggu sampai aku menabung cukup untuk mas kawin, maka aku akan menggelar pesta yang sangat meriah dan menikahimu dengan penuh hormat. Ayo bangun dasar pemalas. Aku sudah terlambat ke sekolah. Hari ini tidak boleh terlambat. Xiao Xiao, lekas berangkat. Kalau bisa fokus belajarlah, tapi kalau tidak bisa, makanlah yang banyak. Aku sudah membayar uang sekolahnya. Ibu guru, numpang tanya guru, Xiao Yu ada di mana? Kemarin lari begitu cepat. Hari ini baru datang mencari guru Xiaoyu kami. Kantor 101. Baiklah. Kamu mau pergi kemana? Tadi aku melihatmu sedang sibuk, jadi aku merasa tidak enak untuk mengganggumu. Cuyan, gelang ini, bisakah Anda memberikan penjelasan kepadaku? Apalagi yang perlu dijelaskan? Sudah 6 tahun? Kenapa barang ini masih ada? Hanya karena sudah terbiasa memakainya. Tapi seingatku, bukankah gelang ini sudah putus? Belum putus sepenuhnya kok. Hari ini Ruolan datang ke Jiangcheng. Dia juga teman kuliahmu. Nanti malam, apakah kamu mau ikut makan bersama? Kalian sesama perempuan sedang makan bersama, aku sebaiknya tidak perlu ikut. Temani aku makan, maka gelang ini akan kuberikan padamu. Mohon maaf ya, Guru Xiaoyu. Aku harus menemani sahabatku makan. Aku tidak bisa menemanimu. Kamu tidak bisa. Astaga. Kamu tidak pernah bilang kalau orang yang melamarmu adalah sahabat Ning Wanyu, si Song Ruolan itu. Kalian berdua, bagaimana mungkin bisa menjadi sepasang kekasih? Dulu setelah kalian berdua mulai berkencan, yang satu tidak ada waktu untuk sahabatnya, dan yang satu lagi tidak ada waktu untuk saudaranya sendiri. Jadi kami berdua saling mendukung, dan akhirnya kami pun jadian. Jadi begitu? Baik. Baiklah. Kenapa kamu melihatku begitu? Ruolan yang melarangku mengatakannya. Setelah aku lulus, aku langsung pergi ke luar negeri. Hubungan jarak jauh tidak terlalu stabil, jadi aku tidak ingin mengumbarnya. Aduh, jangan hanya kami yang mengobrol. Wanyu, kamu juga bicaralah sesuatu. Sudah 6 tahun. Gelangmu ini terawat dengan sangat baik ya. Tentu saja. Aku beritahu kamu, kamu tidak akan percaya, dia memakainya setiap hari, dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Bahkan Xu Xiao sekalipun tetap tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Su Xiao Xiao? Xiao Xiao adalah anak dari Suyan. Lagi pula Xiao Xiao bersekolah di TK kami. Anak Shuyan? Kamu sudah menikah? Apa yang sedang aku pikirkan? Lagi pula dia sudah menikah dan punya anak. Mungkin saja dia sudah lama melupakan aku. Kamu bilang dia? Xiao itu dia yang membawa.
Benar. Xiao Xiao adalah anak yang aku besarkan. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu yang ingin mengumumkan pernikahanmu? Kenapa malah terus membahas kami? Sekarang aku akan mengumumkannya. Kalian berdua, aku dan Roland akan segera mengadakan pesta pernikahan. Aku ingin mengundang kalian berdua menjadi pendamping pria kami dan pendamping wanitanya. Kamu tidak pernah bilang akan ada bagian ini. Nanti ya, jangan lupa bawa Xiao Xiao juga ya. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih, Paman Li, selamat menempuh hidup baru. pintar sekali. Jadi ini yang namanya Xiao Xiao. Lucu sekali. Putraku, saat kita masuk nanti, pilih saja makanan yang paling mahal ya. Makanlah sebanyak yang kamu bisa. Ayahmu ini sudah membayar uangnya. Siap, laksanakan tugas. Hei, andai saja kalian berdua tidak putus saat itu, kita seharusnya sekarang bisa mengadakan pernikahan bersama-sama. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Pernikahannya akan segera dimulai. Ayo kita segera masuk dan bersiap-siap. Hanya aku saja yang rugi ya. Ayo pergi. Guru Xiaoyu? Aduh, ya ampun. Ternyata menjadi pengiring pengantin pria selelah ini. Hei, Mingjian. Aku tidak minum alkohol. Bagaimana kalau kita tukar posisi saja? Begitu enggan berdekatan denganku, Shutua, kalian dulu sangat manis saat bersama. Kenapa sekarang mendadak? Jadi pemalu? Benar sekali. Kalian sudah saling kenal sekian lama. Untuk apa merasa tidak enak hanya duduk berdampingan? Suyan? Kebetulan sekali, aku akan bertukar posisi denganmu. Shutua, saingan cintamu sudah datang. Xiaoyu, kamu sudah datang. Ya. Xiaoyu, sebenarnya kenapa kamu terus menghindariku? Jiang Mubai. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Xiaoyu, aku hanya ingin bertanya padamu, aku sudah mengejarmu begitu lama, kamu tidak pernah setuju, lalu kenapa kamu malah memilih bersama pemuda miskin itu? Dengan siapapun aku berhubungan, itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Apa Suyan ini benar-benar tidak tahu malu? Apa dia tidak tahu situasi keluargamu, sehingga ingin membuatmu menderita bersamanya? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku pergi. Suyan, Lihatlah dirimu. Hanya mengendarai sepeda motor listrik tua? Kamu tidak memilih BMW ku? Malah memilih motor listrik tuanya yang lambat itu? berangkat. Maafkan aku ya. Aku belum mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah mobil. Jangan minta maaf. Nanti kalau kamu sudah punya uang untuk beli mobil, kamu harus selalu ingat, akulah yang menemanimu naik motor listrik kecil ini. Baiklah. Meskipun kendaraan kecil kita tidak cepat, tapi rasanya sangat sejuk, haha. Suyan, apakah kamu mau pindah? Aku lelah hari ini. Punggungku tidak bisa terangkat. Xiaoyu, kalau kamu bilang dari awal ingin datang, aku akan mengantarmu dengan BMW ku. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Suyan, aku sekarang ini bekerja sebagai eksekutif di grup Juyu. Juyu, bukankah itu perusahaan terbesar di kota kita? Dengar-dengar jadi eksekutif di sana, gaji tahunannya bisa mencapai ratusan ribu dolar. Anak ini ternyata bekerja di perusahaanku. Benar-benar sebuah kebetulan yang buruk. Suyan, aku ingat beberapa tahun lalu kamu cuma menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan. Sekarang, di mana kamu luntang-lantung? Aku sekarang
Tidak perlu dikatakan lagi. Kurasa kamu sendiri pun tidak tahu, sedang luntang-lantung di mana sekarang. Apa kamu mau? Aku mengaturnya agar kamu mendapat posisi di Juyu? Benar-benar tidak perlu. Lihatlah. Lihat anak muda zaman sekarang, sama sekali tidak punya ambisi untuk maju. Untung saja dulu putus dengan Wanyu. Jika tidak, entah sudah berapa lama kamu menghambat hidup orang lain. Wanyu saja tidak bicara apa-apa. Mengapa kamu ikut campur? Benar. Untuk apa kamu mencampuri urusan asmara orang lain? Memangnya kenapa? Lagi pula mereka sudah lama berpisah, namanya juga anak muda. Siapa yang tidak pernah menjalin hubungan beberapa kali? Aku tidak pernah. Lagi pula, aku hanya pernah menjalin hubungan sekali saja. Sial. Apa yang sedang kukatakan? Dia bahkan sudah menikah dan punya anak. Apa gunanya? Aku mengatakan semua ini? Tidak mungkin. Dia secantik itu, dia pasti sedang berbohong. Tidak mungkin dia hanya pernah menjalin hubungan satu kali. Ayah, Paman Tianci memanggilmu ke sana. Ayah? Kamu? Ini anakku, biar ku perkenalkan. Aku tidak bermaksud cari kesempatan darimu. Dia ternyata sudah berkeluarga, tapi itu malah bagus. Dengan begini, tidak ada lagi orang yang bersaing denganku. Memangnya kenapa dia mencariku? Dia hampir mabuk dan memintamu untuk membantunya minum. Orang ini tidak pernah mencariku untuk hal baik. Baiklah, kamu diam di sini baik-baik ya. Ayah akan segera kembali. Ayah, pergilah tanpa rasa khawatir. Ada guru Xiaoyu di sini. Kalau begitu, tolong bantu jaga dia. Lambungmu sedang tidak baik. Jangan terlalu banyak minum alkohol. Guru Xiaoyu, Benar, guru Xiaoyu adalah guru TK-ku. Suyan pria menyebalkan itu, ternyata masih berhubungan dengan Wanyu. Dasar anak nakal. Nak, siapa ibumu? Apakah dia datang ke sini? Aku tidak punya ibu. Selama ini Lausu yang mengadopsiku. Kamu? Kamu bukan anak kandungnya? Benar sekali. Paksu tadinya ingin merahasiakannya dariku. Tapi, aku kan sangat cerdas. Xiao Xiao. Kalau begitu, apakah ayahmu selama ini selalu melajang? Iya, benar. Ayahku selama ini memang seorang bujangan tua. Ayah Xiao Xiao. Jika kamu biasanya sangat sibuk bekerja, kamu bisa minta istrimu untuk menjemput. Jangan tidak bertanggung jawab seperti ini. Aku. Guru Xiaoyu, ayahku itu melajang. Kamu bukan anak kandungnya? Ternyata selama ini dia tidak pernah mencari orang lain. Ibu guru bagian sini terasa agak gatal. Xiao Xiao, kamu baru saja makan apa? Baru saja makan udang, padahal biasanya ayah tidak membolehkanku memakannya. Berarti kamu sedang alergi. Suyan. Suyan. Suyan, sepertinya tadi kebanyakan minum. Dia pergi ke toilet untuk muntah. Xiao Xiao, apakah ada obat alergi di rumahmu? Ada. Ayah menyimpannya di atas kulkas. Ayo, ibu guru akan mengantarmu pulang. Wanyu, biar aku antar kamu. Tidak perlu, kami bisa naik taksi sendiri. Bukankah ini kontrakan tempat aku dan Shuyan dulu tinggal bersama? Xiao Xiao, apa kamu yakin rumahmu di sini? Ya, ayah selalu tinggal di sini. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Xiao Xiao, berikan kuncinya pada ibu guru. Xiao Xiao, minumlah obatnya. Kamu akan merasa lebih baik setelah tidur. Baiklah. Xiao Xiao, barang-barang di ruangan ini. Ayah bilang ini semua peninggalan ibu. Sudahlah, tidurlah yang nyenyak. Lambungmu sedang tidak baik, jangan terlalu banyak minum alkohol, mengerti? Sakit. Iya, aku mengerti. Aku akan kurangi minumnya. Kamu sudah janji padaku kan? Iya, janji. Aku janji. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Xiao Suzy, Siap, bos. lihat hadiah apa yang aku belikan untukmu. Beruang besar.
Beruang kecil. Ini beruang yang mungil. Saat aku tidak ada, dia akan menemanimu sebagai penggantiku. Lucu kan? Selamat hari kasih sayang. Terima kasih. Kamu diam-diam minum alkohol lagi. Kemarin suasana hatiku sedang buruk, jadi aku hanya minum sedikit saja. Kamu tidak boleh membeli alkohol sendiri lagi ke depannya. Karena mulai sekarang kamu yang belikan aku bunga, dan aku yang akan membelikanmu minuman. Wanyu. Aku pulang. Lelakiku akhirnya pulang. Kenapa berlebihan sekali? Sama sekali tidak berlebihan. Suamiku pasti lelah bekerja. Tapi tidak ada suami di rumah. Kamu tahu bagaimana hari-hariku? Apa yang aku lalui sepanjang hari ini? Ya ampun. Lalu, apa yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Kalau begitu tolong berikan aku pelukan penyemangat. Sudah cukup kan? Lagi? Ning Xiaoyu, jangan terlalu serakah ya. Sayang, kumohon sekali. Sayang, apakah kamu mencium bau sesuatu yang gosong? Masakanmu. Masakanku. Masakan, cepat bantu aku. Kamu sudah kembali. Kak kamu. Bagaimana kamu juga bisa sampai kemari? Aku dengar Xiao-Xiao alergi. Dia sudah minum obat dan sedang tidur. Tidak apa-apa. Kamu sudah lama tinggal di sini? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa? Gelang ini pun juga kebiasaan. Tinggal di sini pun juga sudah terbiasa. Lalu semua barang-barang ini, apakah semuanya itu hanya kebiasaan? Benar sekali. Xiao-Xiao adalah anak angkatmu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kamu terus melajang. Suyan, alasanmu putus denganku dulu. Apakah itu karena... Jadi Suyan, alasan kamu putus denganku dulu adalah... Suyan, sebenarnya apa alasanmu memutuskan hubungan denganku dulu? Bagaimana kalau kamu angkat teleponnya dulu? Aku pergi menemui Xiao-Xiao ya. Anshu. Pengecut. Jiang Mubai, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa? Ibu terluka? Baik, aku akan ke sana sekarang. Wanyu? Kemana dia pergi? Cepat sekali dia pergi. Aku sudah kembali. Suyan. Suyan, jangan minum lagi. Kamu sudah minum terlalu banyak. Jangan pedulikan aku mau beli alkohol lagi. Sadarlah, sebanyak apapun kamu minum, dia tidak akan kembali. Kalian sudah putus. Jadi, sebenarnya mengapa kalian berpisah? Ibunya datang menemuiku. Lalu, Katanya aku hanya pemuda miskin. Anaknya hanya akan menderita jika bersamaku.
Status sosial kami tidak sederajat. Dia bilang berapapun mahar yang aku kumpulkan, dia tidak akan pernah memberikan anaknya kepadaku. Mungkin saja, kalian berdua memang tidak berjodoh. Apakah kamu mau mempertimbangkan orang lain? Orang lain? Seperti, bagaimana dengan aku? Aku sudah lama menyukaimu. Kurasa aku lebih cocok untukmu daripada dia. Aku tidak punya perasaan padamu. Shuyan, jangan terburu-buru menolakku. Aku bisa menunggu sampai kamu menerimaku. Sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu datang ke sini? Aku pergi ke pernikahan Tianchi, tapi mereka bilang kamu sudah pulang duluan. Ada urusan mendadak, makanya aku pulang. Pernikahannya seharusnya belum selesai. Kenapa kamu kemari? Karena sebenarnya aku tidak pergi untuk menghadiri pernikahan. Aku ke sini untuk menemuimu. Hah? Selama beberapa tahun aku di luar negeri, kepulanganku kali ini adalah khusus untuk menemuimu. Kak Suyan, selama 6 tahun ini, apa kamu pernah berpacaran? Kalau aku bilang sudah pernah, dia mungkin akan merasa bahwa dirinya punya kesempatan. Tidak ada. Tidak satu pun. Kamu masih sama seperti dulu, sama sekali tidak berubah. Mungkin, memang sosok seperti inilah yang aku sukai. Lalu kenapa kamu tidak mencoba menjalin hubungan? Tidak, bukankah sudah kubilang, aku akan menunggumu. Jangan bercanda. Kamu sangat cantik. Dengan begitu banyak orang di luar negeri, pasti banyak yang mengejarmu. Memang ada yang mengejarku, tapi hatiku tidak bisa melupakan seseorang. Makanya, aku menolak mereka semua. Sebenarnya, menurutku, kamu tidak perlu begitu bersikeras. Kamu juga harus mencoba berkencan dengan beberapa orang. Kalimat itu juga ingin kukatakan padamu, kamu juga jangan terlalu keras kepala. Bagaimana kalau kamu mencoba denganku saja? Tipe apa yang kamu sukai? Aku akan memperkenalkan beberapa orang untukmu. Kamu ingin mencampakkanku lagi? Tidak boleh. Tapi, aku memang punya satu sosok idola. Presiden Direktur dari grup Juyu, bisakah kamu memperkenalkannya padaku? Presiden Direktur Grup Juyu? Bukankah itu aku? Kamu kenal dengan bos besar Grup Juyu? Kalau itu sih, aku tidak kenal. Dia hampir tidak pernah muncul di hadapan media. Tapi aku banyak mendengar rumor mengenai dirinya. Aku dengar, dia membangun kerajaan bisnisnya dengan tangan sendiri. Kepribadiannya jujur dan baik hati, serta berdonasi sangat banyak. Yang terpenting adalah, katanya, dia juga merupakan pria yang sangat tampan, karakternya luar biasa. Cukup-cukup ya, ini sudah berlebihan. Kak Suyan, aku hanya sekadar mengaguminya. Setelah sekian bertahun-tahun, aku menjadi yakin. Waktu itu aku bukannya gegabah mengikuti emosi, aku memang benar-benar menyukaimu. Aku menyukaimu. Kak Suyan, aku sungguh sangat suka. Cukup. Kamu sudah tahu, aku tidak mungkin menerimamu. Dan aku juga tidak mau menghambat masa depanmu. Rumah ini tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu masih belum bisa melupakannya. Cuyan, apakah kamu lupa pada ibunya? Apa yang dia katakan kepadamu dulu? Ning Wanyu, apakah kamu pergi lagi menemui pemuda miskin itu? Ibu, jangan urusi masalahku dulu. Ibu tidak sedang sakit, kan? Lalu untuk apa memintaku pulang? Wanyu, jangan salahkan Tante. Tante melakukan ini hanya agar kamu pulang dari rumah pemuda itu. Ternyata itu kamu. Kamu mengejarku dari pesta pernikahan sampai ke rumah. Hanya untuk mengadu pada ibuku. Jangan kasar padamu, Bai. Kalau bukan karena Mubai, aku tidak akan tahu kalau kamu pergi menemui pemuda miskin itu lagi. Ibu, aku sudah dewasa. Mengenai urusan perasaan, ibu tidak perlu ikut campur lagi. Wanyu, kamu mau kemana? Aku akan menemuinya. Jangan bahas masa lalu lagi. Biarkan saja itu berlalu. Aku tahu, kamu pasti tidak bisa melupakannya begitu saja. Kak Suyan, aku tidak peduli kamu orang yang seperti apa. Aku juga tidak peduli apa pekerjaanmu. Yang aku sukai, itu adalah dirimu sendiri. Apa kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk mencoba menjalin hubungan denganku? Coba sajalah dulu, ayolah, coba saja. Dia tidak mau. Dia tidak akan mencobanya. Ning Wanyu, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Ini rumahku. Apa? Tunggu dulu. Sejak kapan ini jadi rumahmu? Kenapa bukan rumahku? Saat kamu mengusirku, aku kan masih membayar uang sewanya. Setidaknya masih ada masa sewa.
Selama setengah bulan yang belum aku tempati. Aku akan kembalikan uangmu kalau begitu. Diam kamu. Apa kamu tahu kalau kamu itu sangat menyebalkan? Biar ku beritahu ya, bos yang sangat pelit itu. Suyan. Diam. Apa kamu tahu kalau kamu itu menyebalkan? Sekarang sudah jam pulang kerja. Aku sudah lelah seharian. Apa salahnya kalau aku mengeluh sedikit? Tetap saja tidak boleh. Kamu berisik sekali. Oh ya? Aku akan terus berisik di dekatmu. Hei, dengarkan ini. Aku akan mengganggumu. Menyebalkan. Jangan main fisik ya, aku. Aku benar-benar takut padamu kalau sudah begini. Mobilku sudah sampai. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa besok. Nona, mengapa Anda tidak membiarkan saya menjemput di kantor? Kenapa harus di halte bus dan menunggu selama 30 menit setiap hari? Tidak apa-apa. Hanya ingin menemani seseorang sebentar. Suyan? Ya. Rumahmu jelas bukan ke arah sini, tapi kenapa kamu setiap hari menunggu bus di sini? Oh, tidak apa-apa. Hanya ingin menemani seseorang lebih lama. Lagi-lagi kita bertiga, sama seperti 10 tahun yang lalu. Ning Wanyu, bagaimana kalian berdua bisa berhubungan lagi? Anu, sebenarnya ini. Iya, akhir-akhir ini kami bertemu setiap hari. Kalau begitu, kalian berdua sudah berpisah sekian lama. Kakak Suyan juga sedang tidak pacaran. Memangnya kenapa kalau kami mencoba menjalin hubungan? Ku bilang tidak boleh. Ya tidak boleh. Atas dasar apa? Suyan sudah punya anak. Itu. Benar. Lagi pula aku membantunya menjaga anak setiap hari. Gawat. Sebenarnya apa yang baru saja kukatakan? Kak Suyan, apakah yang dia katakan itu benar? Kalian berdua punya anak? Aku memang punya anak. Perkataannya memang benar, tapi... Tapi apa lagi? Kenyataannya memang begitu. Jadi aku bilang tidak boleh ya, tetap tidak boleh. Maaf ya, aku sudah mengganggu kalian hari ini. Aku pergi dulu. Dia bilang tidak sedang menjalin hubungan, ternyata malah sudah menikah. Tapi mengapa aku belum pernah mendengar kabar pernikahan mereka? Suyan, besok aku harus pergi bekerja di grup Juyu. Lain kali kita bertemu lagi jika ada waktu. Semoga kamu bahagia. Dah, hati-hati di jalan ya. Hei, Yuyan. Coba saja berani melirik wanita lain. Kamu benar-benar tidak berubah sejak dulu. Hei. Suyan, coba saja melirik gadis lain lagi. Aduh, sakit. Sekarang baru tahu rasa sakitnya. Aku dijebak. Kamu yang melihat mereka duluan. Aku cuma melihat apa yang sedang kamu lihat. Aku tadi sedang melihat tas gadis itu. Aku juga sedang melihat tasnya. Aku tidak percaya. Hei. Tas warna coklat, pegangan warna khaki, tas selempang LV edisi terbatas motif tradisional, benar kan? Jadi kamu benar-benar melihat tasnya? Sekarang bisa lepaskan tanganmu? Kan sudah kukatakan. Baiklah, aku memaafkanmu. Memaafkanku? Tapi aku tidak berencana melepaskanmu begitu saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebagai pria sejati yang hidup di dunia, tidak seharusnya aku selalu berada di bawah kendalimu. Suyan, aku mencintaimu. Aku sudah tahu sejak lama kalau kamu suka dengan tas ini. Tadi saat melihat model yang sama. Makanya aku memperhatikannya sebentar. Kamu suka? Suka. Kamu baik sekali. Kenapa kamu tertawa? Aku sedang membicarakan soal wanita lain padamu. Bersikaplah serius sedikit. Bukan apa-apa. Cuma merasa kalau kamu ini tipe orang yang cukup bernostalgia. Memang benar. Tas ini. Sudah lama aku pakai. Tapi ternyata, sepertinya kamu jauh lebih bernostalgia dariku. Jangan bahas itu dulu. Saat Yuyan ada di sini tadi, perkataanmu itu bisa membuat orang salah paham. Salah paham itu urusannya. Bukankah? Aku sedang membantumu menjaga Xiao. Memang menjaganya. Tapi tadi kamu pergi begitu saja tanpa berpamitan. Lalu kenapa sekarang kamu kembali? Tentu saja. Aku baru saja pergi sebentar. Pengagummu langsung datang berkunjung. Jangan bicara sembarangan. Hubunganku dengan Yuyan itu bersih. Lalu kamu sendiri, saat pengagummu menelepon, kamu langsung pergi keluar. Beraninya kamu menyalahkanku? Jangan campuri urusanku. Ini rumahku. Jangan sembarangan menyentuh barang-barangku.
Putraku. Kalian sedang? Bibi, Xiao Yu, kenapa kamu bisa datang ke sini? Aku datang untuk melihat Xiao Xiao. Tidak tahu kalau kamu juga ada di sini. Xiao Xiao sedang tidur di kamar, Tante. Karena Bibi sudah melihatnya, begitu sajalah. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku pergi dulu ya. Kamu, Anak nakal, Xiao Yu itu gadis yang baik. Dulu kalian tidak pernah saling hubungi. Sekarang sudah kembali bicara. Apakah kalian sudah balikan? bukan, apa sih yang sedang ibu bicarakan? Ibu sudah salah paham. Kami berdua, Sudah peluk-pelukan begitu, masih bilang tidak ada apa-apa? pelukan? Dia sekarang adalah gurunya Xiao Xiao di Taman Kanak-Kanak. Saya baru saja menghubunginya lagi. Bukannya ibu ingin mengaturmu? Tapi sudah bertahun-tahun, lihatlah isi kamarmu ini, jelas-jelas hatimu masih dipenuhi olehnya. Kenapa kamu tidak lebih agresif sedikit? Ibu aku, Sudahlah. Ibu tahu? Apakah ini masih karena masalah itu? iya, Dia sekarang sudah berinisiatif menghubungimu, kamu juga harus sering mengajaknya jalan keluar. aku sekarang harus menjaga Xiao Xiao. Mana ada waktu? Nenek kan bisa menjagaku. Ayah, cepat kejar guru Xiao Yu sana. Aku sangat menyukai guru Xiao Yu. Lihat, Xiao Xiao saja sudah bicara begitu, masih alasan apa lagi? Ternyata Xiao Xiao dan ibu juga menyukai Wanyu. Guru Xiao Yu itu sangat cantik. Jika ayah bisa menikahinya, itu adalah keberuntungan ayah. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Apakah setelah aku bersama guru Xiao Yu nanti, kamu tidak perlu mengerjakan PR lagi? Aku sudah membongkar niatmu. Ketahuan olehmu rupanya. Tapi ini cuma sedikit saja. Cuma sedikit? Baiklah. Besok ayah akan ke kantor dan mengajak guru Xiao Yu makan bersama. Tapi uang yang digunakan akan dipotong dari uang saku kamu. Tidak boleh. Tidak kena. Nenek, lihat dia. Di rumah ini, kehadirannya saja sudah cukup. Jika dia masih menyukaiku, besok aku akan bicara terus terang padanya. Meskipun sudah berjanji, tapi bagaimana caranya aku mengajakmu makan? Besok mau makan bersama tidak? Itu terdengar sangat kaku. Nyonya Ning Wanyu, apakah besok kita bisa makan malam bersama? Yang ini terlalu formal. Besok ayo kita makan bersama. Ning Wanyu, apakah kita bisa makan bersama besok? Ya. Baiklah. Apa ini terdengar kurang berwibawa? Baiklah. Oke. Baiklah. Iya. Bu, saya berangkat kerja ya. Dia akan datang untuk makan jam 6 malam nanti. Putraku, kamu lupa membawa kunci mobilmu. Tidak usah, hanya 1 kilometer. Aku akan naik motor listrik saja. Suyan, apakah itu kamu? Suyan, ini kamu? Gawat, gawat, gawat. Aku lupa hari ini dia mulai bekerja di sini. Katanya dia menyukai direktur utama grup Juyu. Kalau dia tahu itu aku... Motor listrik? Direktur utama? Apa dia pikir ini sedang main drama? Pendek, aku mengendarai motor listrik. Jika aku berani mengatakannya, apa dia akan percaya? Kenapa kamu bisa ada di grup Juyu? Aku datang untuk bekerja. Suyan, tentang kejadian waktu itu, aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa saja? Su Xiao Xiao hanyalah anak angkatmu, dan kamu dengan Ning Wanyu sama sekali tidak berbalikan. Jadi aku masih punya kesempatan kan? Bagaimana kamu tahu? Aku dengar dari Li Tianqi. Li Tianqi dan mulut besarnya itu, seolah keadaan belum cukup kacau saja. Apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa. Bukankah ini Suyan dan Bu Yuyan? Mengapa kalian ada di sini? Apakah hari ini sedang sial? Kenapa aku harus bertemu dengan orang semacam ini? Suyan, sekarang aku bekerja sebagai eksekutif di grup Juyu loh.
Lalu soal Li Tianqi ini, apakah mereka pikir ini sekolah? Sembarang orang pun diterima masuk. Aku dan Suyan bekerja di grup Juyu. Bekerja? Suyan mau bekerja di grup Juyu? Kalau begitu sekarang tidak perlu lagi, kamu sudah dipecat. Cepat pergi sana. Kamu memecat aku? Jiang Mubai, setidaknya kita punya hubungan pertemanan lama. Mengapa kamu melakukan ini? Cui, melihat kondisinya yang menyedihkan seperti ini, siapa juga yang mau jadi temannya? Sekarang cepat pergi dari sini. Aku mengerti sekarang. Kamu begini karena Ning Wanyu tidak menyukaimu, makanya kamu melampiaskan kekesalanmu kepada Suyan. Kalau iya memangnya kenapa? Suyan, asal kamu mau meninggalkan Wanyu baik-baik, aku bisa membiarkanmu tetap bekerja di sini. Kalau begitu caramu bicara, aku benar-benar tidak akan pergi. Dan satu hal lagi, aku sudah janjian dengan Wanyu untuk makan malam bersama. Rasakan itu. Pergi saja kau ke sana. Kamu? Pantas saja Wanyu menolak ikut ke pesta dansa denganku. Dan satu lagi, atas dasar apa kamu memecatku? Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah eksekutif di grup Juyu. Apa itu belum cukup? Bahkan sebagai eksekutif di grup Juyu pun, itu masih belum cukup. Jangan pikir aku tidak tahu. Alasanmu merasa begitu aman adalah karena kamu mendekati sosok berpengaruh seperti Li Tianqi kan? Meskipun dia eksekutif di grup Juyu, tapi posisinya setingkat denganku. Dia sekarang sedang pergi berbulan madu, dia tidak akan bisa melindungimu loh. Jiang Mubai, kamu. Jangan keterlaluan ya. Asal kamu tahu, CEO dari grup Juyu sangat mementingkan perekrutan talenta. Jadi, dia pasti tidak akan membiarkanmu memecat orang sembarangan. Lagi pula, CEO memiliki visi yang sangat tajam, dan Suyan sangat hebat, dia pasti akan memberikan jabatan penting kepada Suyan. Visiku memang tajam, dan aku juga memang hebat. Seandainya aku bukan CEO, aku benar-benar ingin mempromosikan diriku sendiri. Kamu benar. Tapi CEO dari grup Juyu sudah 3 tahun tidak menampakkan diri. Jika aku memecat seseorang sekarang, apa dia akan tiba-tiba muncul di hadapanku? Dia benar-benar bisa muncul loh. Aduh, dia CEO. Jangan membual. Suyan, kamu. Sudahlah, aku tidak sedang bercanda. Apakah kamu belum lama bergabung di perusahaan ini? Memang kenapa? Aku ini eksekutif di grup Juyu, memecat seseorang adalah hal yang sangat wajar, bukan? Karena kamu belum lama bekerja, itu sebabnya kamu tidak mengenaliku. Untuk apa aku harus mengenalmu? Biar aku beritahu. Aku, Suyan, adalah CEO dari grup Juyu yang sebenarnya. Suyan, kamu ini seorang CEO? Dasar pembual, jangan coba menipuku. Aku tidak akan membiarkanmu menghina dirimu sendiri seperti itu. Kamu berani memakiku? Baiklah, Suyan. Hari ini aku harus memecatmu. Aku akan membuat seluruh Jiangcheng tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Hei, tunggu sebentar. Biar aku menelpon dulu. Suyan, sudah genting begini, kamu masih sempat-sempatnya menelepon. Aku menelepon untuk memanggil bantuan. Kamu memanggil orang? Memangnya siapa yang bisa kamu panggil? Aku beritahu kamu ya, jangan hanya melihat dia cuma seorang eksekutif senior. Keluarganya itu keluarga kaya yang berpengaruh. Dia? Keluarga kaya? Cuy, sampah. Jadi, jika dia benar-benar mengincarmu, pekerjaanmu akan dalam masalah besar. Justru karena itu aku makin perlu menelepon bantuan. Apa kamu pernah menonton drama pendek? Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Dalam sebuah drama pendek, saat ini. Meski aku mengatakan bahwa aku adalah CEO, dia tidak akan percaya. Aturan dalam drama pendek adalah penjahat mengalahkan CEO, CEO mengendalikan sekretaris, dan sekretaris mengalahkan penjahat. Itu adalah rantai makanannya. Sudahlah, Suyan. Aku tahu Bu Yuyan mengagumimu. Kamu hanya ingin pamer di depannya. Hati-hati nanti. Kamu tidak bisa membereskannya. Shuyan, aku memang pernah bilang, aku menyukai CEO di sini, tetapi aku hanya menyukai karismanya saja. Orang yang benar-benar kucintai, tetaplah dirimu. Jadi, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Jika dia ingin memecatmu hari ini, aku akan pergi bersamamu. Sudahlah, aku tahu selama kamu di luar negeri, kamu tidak bisa menonton drama pendek. Tenang saja. Halo Sekretaris Wang, aku sedang di depan pintu perusahaan. Turunlah sekarang. Suyan, masih ingin berpura-pura? Apa kamu sudah gila? Presidir mana yang mengendarai motor listrik butut seperti ini? Ada apa dengan motor listrik? Tempat tinggalku dekat, lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Lagi pula, saat itu Wanyu bukankah lebih memilih motor listrik kecilku ini? Mobil BMW kecilmu itu, bukankah hanya bisa mengekor dan tertinggal jauh di belakang? Akui saja kalau kamu itu miskin. Oh iya, 6 tahun yang lalu kamu juga mengendarai motor listrik butut ini kan? Sudah 6 tahun berlalu, bahkan untuk mengganti motor listrik saja kamu tidak mampu? Kamu benar. Ini memang pemberian dari Wanyu. Apa kamu semakin marah? Aku akan menghancurkan motor bututmu ini sekarang juga. Mari kita lihat apa yang bisa kamu katakan nanti. Hancurlah kau. Jiang Mubai,
Cepat berhenti sekarang. Sekretaris Wang, akhirnya kamu datang juga. Sesuai dugaanku. Benar-benar memuaskan. Sekretaris Wang, bagaimana bisa kamu benar-benar datang ke sini? Bagaimana bisa aku tidak datang jika keadaan begini? Apa yang ingin Anda lakukan kepada CEO dari grup Juyu kami? CEO dari grup Juyu? Maksudmu Suyan adalah... Chuyan, apa benar Anda adalah CEO dari grup Juyu? Karisma kepemimpinan dari CEO Juyu yang selama ini kamu kagumi. Kenapa? Apakah aku telah menghancurkan imajinasi indahmu? Apa Anda salah mengenali orang? Grup kami hanya memiliki satu CEO. Mungkinkah saya salah mengenali? CEO, apa yang baru saja dia coba lakukan pada Anda? Dia ingin aku meninggalkan Jiangcheng dan membuatku tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Jiangcheng. Aku... Jangan. Suruh Jiang Ubay pergi dari sini. Mulai hari ini, di kota Jiangcheng ini, tidak akan ada satupun perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Jangan begitu, Suyan. Kita kan teman sekolah. Lihatlah pertemanan kita selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Suyan. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kita sudah tidak punya hubungan pertemanan lagi? Suyan! Apakah Presiden Su milik grup Juyu? Memang selalu seperti ini? Presiden biasanya selalu serius dan kaku. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda bahagia hari ini? Gawat, aku terlalu memikirkan rencana Wanyu untuk datang makan malam hingga aku terlalu senang. Tapi aku masih tidak mengerti. Anda bilang Anda seorang presiden, tapi kenapa naik motor listrik ke kantor? Maaf. Saat ini uangku belum cukup untuk membeli sebuah mobil. Jangan minta maaf. Nanti kalau kamu sudah punya uang untuk membeli mobil, kamu harus ingat bahwa akulah yang menemanimu naik motor listrik ini. Baiklah. Meskipun kendaraan kecil kita tidak cepat, tapi rasanya sangat sejuk. Karena rasanya sejuk. Sebenarnya aku datang bekerja ke sini, hanya ingin melihat seperti apa sosok presiden yang selama ini aku kagumi. Tapi aku tidak menyangka, ternyata orang yang aku kagumi itu adalah orang yang aku sukai. Sudah kubilang kan, bagaimana mungkin di dunia ini ada hal yang begitu kebetulan, ternyata selama ini adalah kamu. Sudah kubilang, mana mungkin di dunia ini ada hal yang begitu kebetulan, ternyata selama ini memang kamu orangnya. CEO, untuk masalah seperti ini, aku tidak bisa membantu. Aku pergi dulu. Maaf, karena selama ini tidak memberitahumu. Tolong jangan berpikiran macam-macam ya. Ini semua karena aku tidak jujur padamu sejak awal. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa diriku sangat bodoh. Shuyan, apa kamu benar-benar tidak pernah menaruh hati padaku sama sekali? Maafkan aku, Yuyan. Kenapa kamu harus meminta maaf? Jangan meminta maaf. Bukankah kamu belum berbaikan dengan Ning Wanyu? Memang benar. Kalau begitu, jangan berikan jawabanmu padaku sekarang. Aku tahu, di dalam hatimu masih ada dia, tapi seberapa lama pun itu, aku akan tetap menunggumu. Jika kamu menolakku sekarang, mungkin di masa depan nanti, kamu akan menyesal saat teringat padaku. Di dalam hatiku memang ada dia. Justru karena hubungan kita yang seperti ini, aku takut akan menyakitimu. Kedepannya kita tidak perlu lagi. Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak butuh jawaban? Sejak saat aku menyatakan cinta padamu, aku sudah tahu kalau kamu menyukainya. Tapi aku tetap menyukaimu. Aku bersedia menunggumu kok. Ini tidak benar. Apanya yang tidak benar? Aku hanya perlu menunggu sampai kamu mulai menyukaiku. Padahal kita yang kenal lebih dulu, kita bahkan duduk sebangku sejak sekolah dasar. Kita sudah saling kenal sangat lama. Yuyan, orang di hatiku tidak akan pernah berubah. Jelas-jelas, aku yang lebih dulu mengenalmu. Kenapa bisa begini? Maafkan aku. Jangan katakan maaf. Yuyan, aku... Baiklah, Chuyan, mulai sekarang aku akan belajar untuk. Tapi sebelum itu, bisakah kamu memelukku sekali saja? Untuk pertama kalinya, dan satu kali untuk yang terakhir kalinya. Boleh ya? Aduh, Semoga kamu bahagia. Suyan, karena kamu begitu kejam padaku, jangan salahkan aku. Kita semua tidak akan ada yang hidup dengan tenang. Wanyu sudah datang? Halo, Guru Xiaoyu. halo Tante. Halo Xiao Xiao. Tante, sudah jam 6 sore. Di mana, Suyan? Aku baru saja meneleponnya. Entah apa yang sedang dikerjakan anak itu. Anda, masuklah dulu dan silakan duduk.
Mari. Wanyu, Bibi orangnya jujur. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu masih menyukai Shuyan? Bisakah kalian berdua bersatu kembali? Aku masih menyukainya, tapi perpisahan tahun itu, dia yang memintanya. Wanyu, aku tahu saat kamu putus dengannya dulu, kamu sangat sedih. Tapi kejadian saat itu, sebenarnya Shuyan punya alasan yang sulit. Bibi ingin memberitahumu bahwa Shuyan sangat menyukaimu. Dia juga tidak ingin berpisah. Hanya saja masalah itu juga membuatnya sangat sulit. Bibi, masalah apa itu? Aku tidak bisa memberitahumu. Jika waktunya tepat, Shuyan sendiri yang akan mengatakannya padamu. Aku tahu, karena waktu itu ayah bertemu dengan ibunya Guru Xiaoyu. Aduh, kamu ini anak nakal. Jangan bicara sembarangan. Tante, apa yang sebenarnya ibu lakukan? Tidak, Wanyu, Xiao dia masih sangat muda. Dia hanya asal bicara saja. Tolong jangan diambil hati ya. Tante, aku tidak bisa ikut makan hari ini. Aku harus pulang dan menanyakan ini langsung pada ibuku. Xiao Yu. Wanyu sudah pulang? Ibu, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Ada masalah apa? Ayo, duduklah dulu di sini. Aku tidak mau duduk. Waktu itu saat aku dan Suyan putus, apa itu semua ada hubungannya dengan ibu? Shuyan, Jangan berpura-pura lagi. Aku sudah tahu. Kalau itu perbuatan ibu. Ibu jangan bersandiwara lagi. Dia sudah melamarku. Tapi kemudian tiba-tiba meminta putus. Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia tiba-tiba berubah seperti itu. kupikir dia tidak akan pernah mengatakannya seumur hidup. Ternyata si anak miskin itu benar-benar tidak punya harga diri. Dia pasti menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan simpatimu saja. Ibu, aku sendiri yang mengetahuinya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang sebenarnya telah ibu lakukan? Baiklah, kita sudah mengobrol cukup lama. Aku harus segera pergi. Apakah kamu memang selalu menyukai Ning Wanyu? Tapi sekarang karirmu sudah begitu sukses, mengapa kamu tidak langsung menemui ibunya dan mengatakannya pada beliau? Ibu itu pasti tidak akan menghalangi kalian berdua sekarang. Meskipun sekarang aku sudah punya karier yang cemerlang, tapi sebenarnya di ingatanku masih membekas memori saat aku tidak punya uang. Aku tidak ingin identitasku sekarang mengubah ketulusan dari sebuah hubungan. Aku berharap orang yang dicintainya adalah aku sebagai sosok Suyan. Lalu mengapa kalian berdua dulu bisa berpisah? Sebenarnya tidak apa-apa menceritakannya padamu. Tepat setelah aku melamarnya saat itu. Setelah aku melamarnya waktu itu, dia langsung membawaku menemui ibunya. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Apa maksudmu dengan batalkan saja? Kita sudah sampai di depan pintu. Kenapa kamu tiba-tiba jadi penakut begini? Itu kan karena kamu yang memaksaku datang ke sini. Wanyu, sebenarnya aku bukannya takut, tapi uang maharku masih belum cukup. Aku takut jika tante tidak memberikan dukungannya. Kenapa memikirkan hal itu? Yang penting aku menyukaimu. Itu sudah cukup, bukan? Sudahlah, ayo masuk. Bu, Xiaoyu sudah pulang. Suyan, kenalkan ini ibuku. Bu, ini pacarku Suyan. Shuyan, tentu saja aku tahu. Bukannya demi dia, kamu sampai rela pindah rumah? Ibu, Tampangnya lumayan juga. Tapi tidak ada satupun pakaian bermerek yang dipakainya. Pemuda ini pasti tidak punya kemampuan ekonomi. Kemarilah, silakan duduk. lihat apa aku bilang. Ibuku sangat ramah dan mudah diajak bicara. Terima kasih, tante. Bu, aku dan Suyan ingin segera menikah. Menikah? Ini sangat tiba-tiba, kan? Ini tidak tiba-tiba, aku dan Suyan sudah bersama selama 6 tahun. Dan kemarin, Suyan sudah melamarku. Bu, coba lihat. Bukankah ibu yang bilang sendiri, siapapun yang aku sukai, ibu juga akan menyukainya. Begitu, kan? Aku tidak peduli, Bu. Aku tetap akan menikah dengannya. Kamu ini dasar nakal? Menikah itu masalah besar dalam hidup? Begitu? Bolehkah aku bertanya beberapa hal kepada Shuyan? Tante, saya tahu kedatangan saya kali ini sangat tiba-tiba, tetapi saya benar-benar ingin menikahi Wanyu. Silakan tanyakan saja jika Anda memiliki pertanyaan. Berapa penghasilan bulananmu saat ini? Saya bisa menghasilkan $6.000 lebih sebulan. Tetapi ada beberapa pekerjaan sampingan juga. Jika saya bekerja lebih keras, saya bisa menghasilkan lebih dari $10.000 sebulan. Benar, Bu. Suyan sangat berbakat, dan dia juga sangat pekerja keras. Aku yakin dia nantinya pasti akan jauh lebih baik. Lalu, apa pekerjaan orang tuamu? Apa kamu sudah menyiapkan rumah masa depan?
Orang tua saya saat ini sudah pensiun dan menjalankan sedikit bisnis kecil. Mengenai rumah masa depan, saya juga sedang berusaha menyiapkannya untuk Wanyu. Bu, ibu bukannya tidak setuju, kan? Aku sangat mencintai Suyan. Dan juga, dia sangat baik kepadaku. Ibu tenang saja. Ibu puas? Ibu sangat puas. Asalkan dia baik kepadamu, ibu mendukung kalian sepenuhnya. Shuyan, silakan duduk dulu. Xiaoyu, ikut ibu sebentar. Xiaoyu, ibu sangat puas dengan Shuyan. Hanya saja, ibu ingin menguji kepribadiannya. Bu, kepribadian Suyan pasti tidak ada masalah. Ibu akan memberinya amplop merah berisi $2.000. Di dalam amplop merah ini, isinya $2.000. Setelah ibu memberikannya kepada Suyan nanti, katakan saja isinya hanya $600. Lalu kamu tanyakan padanya, tanyakan berapa isi amplop merah yang ibu berikan padamu. Jika dia berkata jujur, itu berarti tidak ada masalah dengan kepribadiannya. Itu membuktikan kalau dia menyukai kamu bukan karena uang keluarga kita, tapi memang tulus mencintaimu. Xiaoshu, ini pertama kalinya Anda datang ke rumah saya. Saya tidak menyiapkan apapun untuk Anda. Di dalam amplop merah ini, ada $600, silakan diambil. Tidak, Tante, saya tidak bisa menerimanya. Saya datang untuk mengunjungi Anda, uang ini tidak bisa saya ambil. Anda, simpanlah kembali, simpan kembali. Ambillah, anggap saja, ini untuk membelikan makanan enak buat Wanyu. Jangan begitu, Tante. Ini, Terima saja, ibu sudah mengatakannya. terima kasih, Tante. Kalau begitu, Bu, kami berdua pamit dulu. Awalnya, aku mengira ibunya mendukung kita. Lalu, Lalu kami bertengkar setelah pulang. Bukan begitu? Di dalamnya hanya ada $600. Kamu ingin aku mengaku apa? akuilah bahwa di dalamnya ada $2.000. Suyan, jika kamu mengaku sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Bukan. Apa yang harus aku akui? Di dalam sini cuma ada 600. Suyan, aku tidak menyangka kamu orang seperti itu. Memangnya, aku jadi orang seperti apa? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apa mungkin Tante salah hitung? Maksudmu ibuku membohongiku? Mana mungkin? Ibu menaruh $2.000 itu untuk menguji Suyan, mana mungkin dia salah taruh? Pokoknya di sini cuma ada $600. Sekarang kamu mau aku bagaimana? Jadi, kalian berpisah karena alasan ini? Ini hanyalah pemicunya. Penyebab utamanya adalah sebuah penyakit. Penyakit? Wanyu jatuh sakit. Kenapa badanmu panas sekali? Mungkin ini hanya flu jenis baru. Flu jenis baru katamu, suhu tubuhmu sudah lebih dari 40 derajat. Halo, saya ingin bertanya, apakah masih ada kamar rawat inap yang kosong di rumah sakit ini? Saya tahu saat ini kamar sedang sangat penuh, tapi kami dalam keadaan darurat. Halo? Halo, Suyan, tidak apa-apa, ini hanya demam kecil. apa maksudmu demam kecil? Apa kamu tahu, kalau suhu tubuhmu sekarang 40 derajat lebih? Tunggulah aku akan menelepon lagi. Ya, Tante, Jiang Mubai, kenapa kalian kesini? Minggir. Ma, Aduh, kenapa panas sekali? Shuyan, Wanyu tinggal di sini, apa begini caramu merawatnya? Aku. Wanyu, aku sudah menggunakan koneksiku untuk mencarikan kamar perawatan terbaik bagimu. Kita pergi sekarang juga. Turutilah. Pergilah ke rumah sakit bersama Mubai dulu. Ais, minggir. tunggu aku kembali. Aku akan ikut. Tante, aku harus tahu di mana rumah sakitnya. Aku harus menemaninya. Shuyan, di depan Wanyu, ada hal yang tidak enak untuk aku katakan, tapi sekarang aku harus mengatakannya. Aku sama sekali tidak puas padamu. Tolong putuslah dengan putriku. Tante, aku tahu kondisiku saat ini tidak baik, tapi aku benar-benar sedang berusaha. Berusaha? Kamu tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya uang, ditambah lagi dengan latar belakang keluargamu, semuanya tidak ada yang bisa diandalkan. Berusaha? Zaman sekarang siapa yang tidak berusaha? Tante, aku benar-benar mencintai Wanyu. Mencintai? Bahkan rumah dengan 2 kamar saja kamu tidak mampu beli? Masih bicara soal cinta? Wanita dan pria itu berbeda. Jika wanita salah memilih dalam pernikahan, maka tamatlah riwayatnya seumur hidup. Tante,
Aku bersumpah. Aku akan memperlakukan Wanyu dengan baik selamanya. Kamu tidak perlu bersumpah. Aku sudah berpengalaman. Aku mengerti segalanya. Jika kamu benar-benar menyayangi Wanyu, tolong lepaskan dia. Kami berdua saling mencintai dengan tulus. Apa gunanya saling mencintai? Lihatlah dirimu sendiri sekarang. Apa kamu berencana membiarkan putriku tinggal di kontrakan ini seumur hidupnya? Bahkan jika jatuh sakit pun dia harus menahannya sendiri. Cinta. Cinta itu berarti hidup menderita bersamamu. Coba lihat kondisimu sekarang. Memangnya cinta seperti ini bisa bertahan berapa lama? Tante, saya masih muda sekarang. Saya masih memiliki masa depan dan banyak kesempatan lainnya. Saya berjanji padamu, saya pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Wanyu. Semua perkataanmu itu, bagi saya hanyalah tanda ketidakdewasaan. Berjuang, bekerja keras, sukses. Butuh berapa lama bagimu untuk sukses? 3 atau 5 tahun? Atau 10 sampai 20 tahun lagi? Saya tidak bisa menunggu lama, begitu juga dengan Wanyu. Singkatnya, saya tidak akan putus dengannya. Ini ada $500.000, ambil ini. Anggap saja ini biaya perpisahan kalian. Saya tidak mau uang ini. Saya juga tidak akan berpisah dari Wanyu. Sebelum kemari saya sudah mencari tahu. Toko orang tuamu berada di gedung komersial milik saya. Jika kamu setuju, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Jika tidak, besok mereka bisa langsung gulung tikar. Apa aku perlu bicara lebih jelas lagi? Tante, Anda mengancam saya. Tidakkah menurut Anda, apa yang Anda lakukan ini keterlaluan? Benar, saya memang keterlaluan, tapi ini semua demi Wanyu. Kamu putus, atau tidak? Ternyata, ini adalah alasan kalian berdua berpisah. Benar sekali. Jika bukan karena itu, aku tidak akan memilih untuk meninggalkannya. Tapi kamu sudah sangat sukses sekarang, mengapa kamu tidak menjelaskan langsung padanya kejadian di masa lalu itu? Dengan begitu, kalian bisa bersatu kembali. Sebenarnya kejadian itu sudah bertahun-tahun berlalu. Aku juga tidak berani memastikan apakah Wanyu masih mencintaiku. Jika aku pergi menjelaskan masalah ini sekarang, hal itu akan menyebabkan keretakan hubungan ibu dan anak itu. Ternyata saat itu perpisahanku dengan Shuyan, itu semua karena paksaan ibu. Mama melakukan itu demi kebaikanmu. Dengan kondisi hidupnya yang seperti itu, Mama tidak ingin kamu menderita bersamanya. Aku hanya ingin bersamanya dengan baik. Aku tidak merasa menderita. Bu, apakah ibu pernah bertanya padaku? Kamu adalah putriku. Apa yang Mama katakan itu benar? Ma, aku membencimu. Apakah Mama sungguh berpikir tindakan ini sudah benar? Kami berdua saling mencintai. Kenapa Mama memaksa kami berpisah? Apa yang Mama lakukan ini salah? Mama hanya ingin putrinya hidup bahagia. Apakah tindakan Mama ini salah? Ma, aku pergi. Kamu mau kemana? Aku akan pergi menemui Shuyan. Tidak perlu pergi. Suyan dan Bu Yuyan sudah bersama? Hatinya sudah berpindah ke lain hati? Wanyu, jangan tunggu dia lagi. Baiklah, kita sudah mengobrol cukup banyak. Aku harus pergi sekarang. Ibu sudah menelepon berkali-kali. Apakah Wanyu sudah sampai? Aku harus segera kembali. Kalau begitu aku pergi dulu. Shuyan, kuharap kamu bahagia. Aku juga berharap kamu bahagia. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Apa kamu mau ikut makan di rumahku? Mau. Mau. Ibu, di mana Wanyu? Apa dia tidak datang? Kenapa kalian semua diam saja? Wanyu tadi sempat ke sini. Dia sudah tahu kejadian di masa lalu itu, lalu pergi menemui ibunya. Putraku, ibu yakin dia masih menyukaimu. Shuyan, apakah kamu ingin pergi mencarinya? Aku. Putraku, pikiran Wanyu pasti sedang sangat kacau saat ini. Sebagai seorang pria, terkadang, kamu harus sedikit lebih proaktif. Apa kamu sudah melihatnya, Wanyu? Dia tidak menunggumu? Ibu tidak akan salah dalam menilai orang. Aku tidak percaya. Aku akan menemui Shuyan. Biarkan dia mengatakannya langsung padaku.
Kamu? Aku ingin menemuinya sekarang juga. Aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Suyan. 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 Chu. Kamu benar-benar ada di sini. Ternyata itu benar. Kalian benar-benar bersama? Kamu dengar dari siapa? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Foto-foto di dalam ponsel Jiang Mubai. Kamu salah paham. Tidak ada apa-apa di antara kami. Itu adalah pelukan setelah dia menolakku. Sejak awal sampai akhir, hanya ada kamu di hatinya. Shuyan, kalau begitu. Di mana Shuyan? Dia pergi mencarimu. Wanyu, Ex Suyan, kamu? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Untuk apa kamu datang ke sini? Tante, di mana Wanyu berada? Kamu kan sudah punya kekasih baru? Apa masih ada gunanya mencari dia? Kekasih baru apa? Apa kamu berulah sesuatu lagi? Tante, saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Tante, di mana sebenarnya Wanyu berada? Kebetulan kamu datang? Aku tidak ingin kamu membuat Wanyu sedih lagi nantinya. Dulu kamu tidak mau $500.000. Sekarang ini $5 juta. Silakan tinggalkan Wanyu sepenuhnya. Di sini ada $500.000. Ambillah. Anggap saja ini biaya putus untuk kalian berdua. Saya tidak akan menerima uang ini, dan saya tidak akan putus dengan Wanyu. Tante, saya tidak menginginkan uang ini. Saya juga tidak akan berpisah dengannya. Ini $5 juta loh. Ini cukup untuk menjamin hidup seluruh keluargamu selamanya. Anda mungkin sudah salah paham. Saya tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Dan seperti yang pernah saya katakan, saya akan berusaha memberikan masa depan yang lebih baik untuknya. Ini $50 juta, mahar dariku untuk Wanyu. Ini $50 juta, mas kawin yang aku berikan untuk Wanyu. Ini, Kata sandinya adalah hari ulang tahunnya. Di mana Wanyu sebenarnya berada? dia pergi mencarimu. Halo, Shuyan, aku ada di rumahmu. Kamu di mana? aku juga sedang mencarimu. Baik. Kalau begitu, aku akan sekarang. ke sana. Wanyu, tunggu aku. Aku akan segera sampai. Baik. Aku menunggumu. Shuyan. Mengapa kamu meninggalkanku dulu? Apa kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, bagaimana caraku bertahan hidup? Maafkan aku. Setiap hari, saat kita berpisah, setiap detiknya, aku selalu merindukanmu. Kamu tidak boleh meninggalkanku lagi nanti. Kamu dengar tidak? Aku minta maaf. Jangan katakan maaf lagi. Kamu pikir dengan kata maaf bisa menebus segala kesalahanku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kamu menikahiku. Nyonya Ning Wanyu,
Apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Ayah sangat tampan dan ibu sangat cantik. Shuyan, jika kamu berani menindas Wanyu, aku sebagai sahabatnya sama sekali tidak akan memaafkanmu. Sudah. Biarkan pengantin pria kita berbicara sepatah dua kata. Aku selalu berpikir, apa tanda dari cinta sejati itu? Pada seorang laki-laki, cinta sejati mungkin adalah rasa segan. Pada seorang perempuan, cinta sejati adalah keberanian. Mengapa bisa begitu? Karena laki-laki takut kehilangan, sehingga dia sangat berhati-hati. Perempuan takut melewatkannya, sehingga dia berjuang sekuat tenaga. Tapi yang ingin aku katakan hari ini adalah, cinta sejati berarti tidak ada penyesalan, karena itulah pilihanku. Shuyan, aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku benar-benar telah menikah denganmu. Lalu apakah kamu bersedia menyerahkan mimpi indah ini kepadaku? Hingga seumur hidup, dan membiarkanku melindungimu? Ayo cium. Ayo cium, 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 ayo cium.